Ya, siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Siap berdua, ibu saudara? Kita makin berdiri bersama. Haleluya, haleluya. Kanan kirimu kalau memang belum kelihatan untuk wajahnya bersyukur dan puji Tuhan. Amin. Lihat dulu. Sudah siap Bapak? Hey! Salam puji syukur hanya bagimu Tuhan. Siapa yang layak Tuhan? Katakan, aku mau bersorak kami. Yes, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Sekarang puji syukur Tuhan. Sorak
bisa merasakan kasih Tuhan. Mengalir ke
saja nanti Bapak Ibu kalau memang harus tampil tangan yang seperti ini tampilkan. Kalau memang harus pakai tangan atau jempol, naikkan tangan jempolnya Bapak Ibu Saudara. Siap? Kami sudah sangat keluar keringatnya. Kalau Bapak Ibu Saudara belum keluar, berarti Bapak Ibu Saudara belum bersuka cita. Siap? Yuk, come on. Oh betapa kita siap juga untuk memberikan persembahan. Kita tutup kepala kita. Haleluya Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus untuk memberikan persembahan Tuhan. Kau layakkan dari setiap persembahan yang kami akan beri Tuhan. Kau berkati setiap lumbung kami Tuhan Yesus dan setiap kehidupan keuangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita. Sampai memberikan persembahan, sampai kita persiapkan diri kita juga. Haleluya Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan.
Biarlah ini menjadi sebuah kerinduan kami yang paling dalam, Tuhan. Kami mau selalu tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kebaikan dan anugerah daripada-Mu, Tuhan. Ketika kami berada dalam hadirat-Mu, maka kami akan merasakan betapa indahnya dan betapa baiknya Engkau. Dan karena itu Tuhan, Engkau yang terus menuntun kami, membawa kami ke tempat, ke air yang tenang dan menyegarkan jiwa kami, Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami hari ini, pujian itu menyenangkan hati Tuhan, dan penyembahan kami pun membuat hati Tuhan bersukacita. Karena itu hari ini kami siap untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah untuk kami, sampaikan isi hati-Mu kepada kami, sampaikan setiap perkataan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dituntun, kami boleh berjalan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu Tuhan bicaralah bagi kami. Terima kasih Bapa, urapi firman-Mu dan urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya sekalipun kita masih dalam kondisi yang berada dalam masa yang dikatakan masa COVID-19 atau pandemi, banyak orang yang mengalami ketakutan yang sangat, dan sehingga dia tidak bisa untuk berbuat apa-apa, takut, dan ketakutan itu membuat imun tubuh seseorang ini bisa menjadi turun. Karena itu kita diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, dan biarlah kesempatan ini kita gunakan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Tema hari ini adalah makna ibadah. Kita akan membaca, saya baca ayat ke-28, nanti jemaat menyambutnya atau menjawab ayat yang ke-29. Ibrani 12 ayat 28 berkata demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ayat 29. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari ayat ini, kita dikatakan bahwa marilah kita beribadah. Marilah kita beribadah, dikatakan dalam ayat beribadah. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Sebuah ajakan, sebuah hal yang dirindukan dari Tuhan untuk umatnya, dan umatnya diajak untuk beribadah, mengucap syukur dan beribadah. Berarti kalau kita melihat sebuah ajakan ini, ibadah itu punya maksud, punya makna. Kalau kita mengerti makna ibadah, maka kita tidak akan meremehkan yang namanya ibadah. Ada banyak orang yang mengerti lalu dia berusaha bagaimana caranya dia beribadah. Tetapi ada orang yang tidak mengerti, lalu kan dia nggak mengerti dan dia nggak mau mengerti, akibatnya dia akan berkata, ini adalah kesempatan untuk tidak beribadah. Ketika seseorang mengerti apa itu makna ibadah, maka dia akan tahu. Ada dua hal yang kita akan renungkan hari ini. Yang pertama adalah kita belajar di dalam
Hal yang pertama yaitu tentang makna. Apa arti daripada makna? Kalau kita melihat arti daripada makna, makna adalah sebuah arti, itu makna. Sebuah arti, oh itu adalah artinya. Atau maksud. Jadi kalau kita tahu, oh dia ini punya makna, ini punya maksud seperti yang terkandung di dalam satu kalimat atau di dalam sebuah simbol. Karena itu ketika kita mengerti, tahu itu maknanya, kita tidak akan meninggalkan atau tidak akan membiarkan begitu saja. Karena itu kita tahu, oh dia punya makna yang luar biasa. Ibadah itu punya makna yang luar biasa. Ikut Yesus itu punya makna yang luar biasa. Sehingga ketika dia mengerti, dia tahu dan dia hidup di dalam hal itu semuanya, dan dia tidak meninggalkan ibadah. Coba kita melihat dalam Mazmur pasal yang ke-40. Mazmur pasal yang ke-40, kita melihat di sini. Mazmur pasal yang ke-40, kalau kita membaca ayat ini dalam kitab Mazmur, Mazmur pasal yang ke-40, kita melihat ayat ini. Ayat yang pertama coba kita membaca. Perhatikan ayat ini, ayat pertama dan dua dulu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Nah, kalau kita membaca ayat ini, dikatakan tadi bahwa kita masih bicara tentang makna daripada ibadah. Pemazmur mengatakan, sekalipun kalau kita baca Mazmur ini adalah Mazmur yang cukup lama, ya, sebelum orang Israel atau perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Sekalipun di sini ditulis Mazmur Daud, tetapi di sini dikatakan bahwa pemazmur mengatakan, aku sangat. Ada kata sangat. Ini yang kita renungkan yang pertama. Ada kata sangat. Aku sangat dikatakan di sini. Berarti kalau kita melihat di sini, menanti-nantikan Tuhan. Garis bawah ini katakan, firman Allah mengatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Berarti di sini ada sebuah kerinduan yang begitu dalam, begitu luar biasa dari seseorang. Ada kerinduan yang dalam, ada harapan yang tinggi. Bagaimana dia Tuhan punya harapan yang tinggi untuk Tuhan, dan ada kehausan. Dia haus akan Tuhan, haus akan dekat dengan Tuhan. Bahkan ada kepercayaan yang sangat dalam. Karena itu dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita punya sikap iman seperti ini, maka kita tahu bahwa sikap iman yang seperti ini adalah sikap iman yang luar biasa. Dikatakan dalam firman Allah ini, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Berarti ada kerinduan yang sangat luar biasa. Ketika semua orang percaya sangat menanti-nantikan Tuhan, maka hidupnya itu akan semakin luar biasa. Hidupnya akan semakin indah. Kenapa? Karena dia sangat menanti-nantikan Tuhan. Tuhan yang dinanti, inilah sikap iman. Sikap iman yang luar biasa. Kalau kita punya sikap iman seperti ini, kita sangat menanti-nantikan Tuhan, maka ibadah tadi saya katakan, tidak akan ada orang yang meremehkan ibadah. Karena dia begitu menanti-nantikan Tuhan. Dia sangat menanti-nantikan Tuhan, dan ibadahnya adalah ibadah yang berbeda. Ibadah yang semarak. Lagu-lagu yang dinyanyikan bukan lagu-lagu yang hanya lagu-lagu yang keren, tetapi lagu-lagu yang mengundangkan hadirat Allah,
yang membuat hadirat Allah turun, yang membuat Tuhan hadir. Kenapa? Karena ia menanti-nantikan Tuhan. Kalau Tuhan dinanti-nantikan dan Tuhan hadir dalam ibadah itu, dan saya percaya umat Allah yang datang dan pulang dengan kondisi yang diubah oleh Tuhan. Amin. Karena dia menanti-nantikan Tuhan. Yang dinanti-nantikan Tuhan itu adalah Tuhan. Ya, dalam Mazmur 130 ayat 56 mengatakan, aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku dikatakan menanti-nantikan Tuhan. Aku mengharapkan firman Allah. Itu dalam Mazmur 130 ayat 5. Yang dinantikan, yang diharapkan adalah Tuhan. Orang percaya punya sikap iman seperti ini. Saudara dan saya punya sikap seperti ini, sikap iman seperti ini. Kita menantikan Tuhan, kita mengharapkan Tuhan, maka saya percaya ada perbedaan yang luar biasa dalam hidup kita, dalam ibadah kita. Ibadah kita ini ibadah yang semangat, ibadah yang luar biasa. Dalam Mazmur 25 ayat 3 mengatakan, menulis di situ, semua orang yang menanti-nantikan Engkau, semua orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Tetapi orang yang berkhianat jangan mendapat malu. Ya, seperti Yudas Iskariot, itu adalah orang yang berkhianat. Akibatnya apa? Dia dipermalukan atau mendapat malu. Karena itu kita melihat, nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita menantikan Tuhan, apa Tuhan membiarkan kita? Ketika kita menantikan, mengharapkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa Tuhan tidak menolong kita? Apa Tuhan membiarkan umatnya yang menanti-nantikan Tuhan? Ya, dikatakan tadi, umatnya tidak mendapat malu. Artinya umatnya ditolong oleh Tuhan. Dan ketika umatnya menanti-nantikan Tuhan, Tuhan hadir. Yang dinanti-nantikan itu Raja dan segala Raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Maka umatnya diberkati oleh Tuhan. Hidupnya di hidup yang berbeda. Itu yang pertama. Ya, menanti-nantikan Tuhan. Ya, sangat menantikan Tuhan. Nah, hal yang kedua kita akan pelajari, yaitu tentang, kita belajar di dalam Kejadian pasal yang ke-13. Coba kita melihat Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-18. Kejadian 13 ayat yang ke-18 berkata demikian. Perhatikan ayat ini hal yang kedua dikatakan di dalam ayat ini. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Setelah orang itu menanti-nantikan Tuhan, dia sangat menantikan Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan menyenggol dia, Tuhan memulihkan hidup orang itu. Lalu kita lihat yang kedua, Tuhan berkata, kalau kita baca ayat tadi mengatakan yang luar biasa, pada waktu itu Abraham, itu namanya sebelum diganti ditambah Abraham. Abraham pada waktu dia berpisah dengan Lot, ya, ponakannya, dia berpisah dengan Lot, lalu dia pindah tempat dan dia mendirikan kemah di situ. Lalu telah didirikan kemah, dia pun mendirikan di sini yang paling utama adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ada mezbah didirikan oleh Abraham. Abraham mendirikan mezbah, dikatakan di situ, lalu didirikannya mezbah bagi Tuhan. Mezbah didirikan oleh Abraham bagi Tuhan. Sebagai orang yang tadinya menantikan Tuhan, lalu orang itu bukan hanya membiarkan Tuhan begitu saja, tapi orang percaya itu punya sikap, dikatakan yang kedua, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ada mezbah didirikan bagi Tuhan. Sekarang kita melihat itu mezbah, penting gak mezbah itu?
Setiap dalam Alkitab ditulis mesbah didirikan oleh Abraham, mesbah didirikan oleh nabi-nabi yang lainnya, didirikan oleh mesbah. Apakah mesbah itu penting bagi orang percaya? Apa fungsi mesbah? Ya, apa fungsi mesbah itu? Ketika dikatakan Abraham mendirikan mesbah, tapi pertanyaan kita adalah apa sih fungsi mesbah didirikan? Apa sih fungsi gereja didirikan? Dan apa fungsi mesbah didirikan? Kalau tidak ada fungsinya, maka tidak akan didirikan oleh Abraham, oleh Nuh, dan oleh nabi-nabi yang lain. Karena itu punya fungsi, maka didirikan. Nah, fungsi yang pertama kalau kita melihat, fungsi mesbah yang pertama didirikan itu adalah mesbah adalah tempat perjumpaan Allah dengan umatnya. Jadi itu mesbah. Ketika mesbah didirikan itu adalah satu tempat. Bagaimana Allah berjumpa dengan umatnya melalui mesbah yang didirikan, yang dibangun oleh umatnya, dan disitulah Tuhan bisa berjumpa. Sehingga kalau Tuhan berjumpa dengan umatnya, umatnya bertemu dengan Tuhan di mesbah itu, maka saya percaya segala beban-beban hidup kita, segala beban-beban yang kita hadapi itu akan terlepas. Kenapa? Karena ada mesbah yang didirikan dan Tuhan berjumpa dengan umatnya, dan umatnya juga bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui mesbah yang didirikan. Jadi kita lihat di sini ini adalah mesbah yang Tuhan inginkan. Nah, dalam Mazmur kalau kita melihat Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-2 sampai 4 di situ. Di situ kita melihat ada daftar daripada Allah yang Tuhan lakukan kepada umatnya. Kalau umatnya memberikan mesbah bagi Tuhan, ya, ada 4 hal di situ dikatakan bahwa Tuhan menjenguk, Tuhan mengampuni, Tuhan melihat, dan seterusnya. Jadi ketika umatnya mendirikan mesbah bagi Tuhan, maka Tuhan hadir dan berjumpa dan menjenguk dan mendengar pertolongan, minta tolong, umat minta tolong. Tuhan dengar dan Tuhan menjawab umatnya. Kenapa? Karena umatnya mendirikan mesbah bagi Tuhan. Mesbah sangat penting. Jadi mesbah pertama, fungsi mesbah pertama adalah tempat umatnya berjumpa dengan Tuhan. Tempat Tuhan berjumpa dengan umatnya. Fungsi yang kedua kita melihat dalam Kejadian pasal ke-22. Kejadian 22 ayat yang ke-9 berkata demikian. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-9. Kejadian 22:9 berkata, saya baca ayat ini, dikatakan demikian. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham, ini namanya sudah ditambah oleh Tuhan, yaitu kasih H di tengah-tengahnya, jadi Abraham, yaitu nama salah satu huruf dari kata nama Tuhan. Abraham mendirikan mesbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mesbah itu, di atas kayu. Perhatikan di sini, di atas kayu. Lalu Kejadian pasal yang ke-8 ayat 20. Kejadian 8 ayat 20 berkata demikian. Saya baca masih dalam ayat yang sama, pasal yang sama. Kejadian kitab yang sama saya. 8 ayat 20 berkata, saya baca ayat ini. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya, lalu beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Nah, kalau kita melihat dua ayat ini, Abraham dan Nuh, mereka sama-sama mendirikan mesbah. Ya, didirikan mesbah. Abraham mendirikan mesbah, lalu ditaruh ada anaknya di situ atau korban di situ. Nuh mendirikan mesbah, lalu juga ditaruh ada korban di atas mesbah itu.
yaitu binatang-binatang yang tidak haram, ditaruh di atas mezbah. Ya, kalau Abraham tadi anaknya, ya Ishak. Artinya di sini ketika seseorang mendirikan mezbah, ketika seseorang membangun mezbah di depan Tuhan, artinya apa? Artinya bahwa di mezbah itu tidak boleh kosong. Di atas mezbah itu nggak boleh kosong. Kenapa? Karena mezbah itu adalah tempat untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Jadi mezbah yang didirikan, mezbah yang dibangun itu nggak boleh kosong. Harus ada korban bagi Tuhan di situ. Amin. Kalau kita dirikan mezbah di situ kita bangun tapi kosong. Tidak ada apa-apanya. Nuh membangun, Nuh taruh ada korban binatang-binatang yang haram. Tidak ada di situ. Abraham membangun mezbah dan Abraham menaruh korban juga di situ, yaitu Ishak. Lalu kita lihat korban yang dibangun, yang ditaruh di atas mezbah itu adalah korban yang berkenan kepada Tuhan. Jadi seseorang ketika mau bangun mezbah bagi Tuhan, jangan biarkan kosong mezbah itu. Harus ada korban bagi Tuhan Yesus. Nah, korban di sini adalah yang penting bagi kita adalah korban apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Mungkin yang kita persembahkan adalah korban waktu kita. Waktu kita korban untuk Tuhan. Itu kita persembahkan, kita punya waktu. Kita berikan waktu kita itu sebagai korban bagi Allah. Apalagi korban yang kita berikan kepada Tuhan, mungkin talenta kita. Kita korbankan, kita punya talenta apa? Waktu tadi kita berikan kepada Tuhan sebagai korban. Talenta kita, karunia yang kita miliki, kita persembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Yang semesta Tuhan. Dan itu sangat penting, saudara. Dan bukannya talenta, bukan hanya waktu kita persembahkan sebagai korban di hadapan Tuhan, yang semesta itu, tapi juga mungkin harta kita atau uang kita. Kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan. Sebagai apa? Korban. Ketika kita membawa korban ini kepada Tuhan, kita tidak biarkan mezbah itu kosong. Tapi kita isi dengan apa? Waktu kita untuk Tuhan. Kita kadang-kadang memberikan waktu, kita coba untuk berkorban dengan apa? Dengan waktu yang sangat mepet kita korbankan, kita coba untuk berusaha bahwa itu adalah waktu yang harus kita bawa kepada Tuhan. Nah, korban yang terbaik yang kita persembahkan kepada Tuhan, yang sangat terbaik adalah Roma pasal 12 ayat 1, yaitu kita mempersembahkan apa? Tubuh kita di atas mezbah itu. Itu korban terbaik. Ya. Ketika seorang membangun mezbah, dia mengerti ini makna ibadah, saudara. Dan mezbah itu dia bangun, dan di atas mezbah itu jangan dibiarkan kosong. Ada korban di situ, amin. Korban persembahan kita, apa? Waktu kita, talenta kita. Kita punya talenta apa? Ibu-ibu punya talenta apa? Kita persembahkan untuk Tuhan. Ya, saya punya talenta masak. Ya, untuk Tuhan. Nah, saudara punya talenta. Sehingga ketika kita membangun mezbah itu, di atas mezbah itu nggak kosong, tapi ada korban bagi Tuhan. Amin. Dan ketika Tuhan menengok dari surga, dia lihat mezbah yang kita bangun ada korban, hati Tuhan bersukacita. Ya. Hal yang ketiga kita melihat di sini, fungsi mezbah yang ketiga. Yang pertama tadi kita melihat tempat Tuhan berjumpa dengan tempat. Yang kedua, mezbah adalah tempat korban dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga kita lihat Keluaran pasal yang ke-17. Coba kita melihat di sini Keluaran pasal 17. Ya, Keluaran pasal 17 ayat yang ke-14.
Keluar 17 ayat 14, kita baca ayat firman Tuhan ini. 17 ayat yang ke-14. Saya mencari dulu. Dikatakan demikian, Keluaran pasal 17 ayat 14 berkata, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Tuhan berkata kepada Musa, sampaikan kepada Yosua, aku akan menghapuskan dari ingatannya, dari pikirannya tentang orang-orang Amalek. Itu pesan Tuhan kepada Yosua. Lalu Yosua kepada Musa kepada Yosua. Lalu pada waktu itu Musa menerima pesan itu dan Musa pun mendirikan mezbah. Lalu Musa menamakan apa? Mezbah itu Tuhan panji-panji. Artinya apa? Artinya Musa bersyukur. Jadi fungsi mezbah yang ketiga adalah tempat umatnya mengucap syukur atas perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup dia. Ya, Tuhan melakukan apa dalam hidup kita? Kita bersyukur. Dan ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya, seperti dilakukan oleh Musa. Musa mendirikan mezbah dan Musa berkata, oh Tuhan adalah panji-panjiku. Tuhan adalah panji-panjiku. Karena tangan Tuhan sudah menolong aku. Di ayat 16 dia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah cara Tuhan dirikan mezbah itu, mengucap syukur. Apa yang berlakukan dalam hidup Bapak Ibu Saudara di masa-masa ini, masa pandemi ini? Apa yang dilakukan Tuhan? Banyak karya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Belajar kita untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bukan hanya kita bersungut-sungut, ya, tapi kita belajar bersyukur. Kita memang dikelilingi orang-orang pintar. Bapak Ibu Saudara, kita dikelilingi orang-orang pintar. Betul? Kita semua dikelilingi orang-orang pintar. Pintar bersungut-sungut, pintar mencela orang, pintar mencaci maki orang. Nah, Tuhan ajarkan kepada kita belajar bersyukur. Sekalipun itu satu hal yang bertentangan dengan kita, tapi Tuhan mengajarkan melalui firman-Nya. Mezbah didirikan supaya umatnya belajar bersyukur atas perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, pertolongan Tuhan sampai hari ini. Sekalipun kita dari tahun 2020 ini, awal kita punya program yang cukup banyak. Tapi sampai hari ini hampir berakhir tinggal 3 bulan lagi, kita akan mengakhiri tahun 2020. Kondisi bangsa Indonesia bahkan dunia global mengalami keadaan yang berbeda. Ibadah kita ibadah yang secara online, doa pun doa secara online di seluruh gereja-gereja, pertemuan-pertemuan rapat-rapat secara Zoom, online dan sebagainya. Jadi kita melihat, tetapi itu cara Tuhan merubah konsep kita. Cara Tuhan untuk membawa kita kepada satu pengalaman yang berbeda, satu pengalaman yang tidak sama lagi, dan akan terlihat kualitas iman orang percaya, akan terlihat hidupnya. Apakah hidupnya sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah dia sungguh-sungguh mau bersyukur kepada Tuhan melalui peristiwa ini? Atau dia bersungguh-sungguh? Dan hal ini yang Tuhan ajarkan. Nah, kita lihat yang berikutnya, bahwa sesuatu yang sangat penting, belajar bersyukur, bahwa bersyukur kepada Tuhan ini sesuatu yang sangat penting. Ya, mezbah dibangun supaya umatnya itu bisa belajar menaikkan syukur kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat mezbah dibangun dengan cara yang benar, itu mezbah. Coba kita baca di dalam Kejadian 28. Mezbah dibangun harus dengan cara yang benar.
Kejadian 28. Kejadian 28 kita melihat ayat yang ke-18. Ayat 18 berkata demikian. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Batu. Perhatikan di sini. Batu. Lalu kita lihat lagi berikutnya. Catat garis bawahi batu. Berikutnya Keluaran 20 ayat 24. Keluaran 20 ayat 24. Ya, mezbah harus dibangun dengan cara yang benar. 20 ayat 24 dikatakan demikian. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kau tentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Catat di situ, yaitu dikatakan mezbah dibangun di hari tanah. Tadi batu, sekarang tanah. Yang ketiga kita lihat berikutnya. Kejadian 22. Kejadian 22 ayat yang ke-9. Perhatikan tadi. Ya, Kejadian 22 ayat yang ke-9. 22 ayat 9 berkata demikian. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu. Di atasnya diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Jadi ada 3 bahan di sini untuk dirikan mezbah. Semuanya adalah asli dari itu Tuhan. Yang pertama dari apa? Batu. Apa manusia bisa buat batu? Gak ada yang bisa buat batu. Semuanya asli dari itu Tuhan. Yang kedua apa? Dikatakan tanah. Tanah, apakah manusia bisa membuat tanah? Gak bisa. Tanah semua dari Tuhan. Bumi ini miliknya Tuhan. Ya. Rumah didirikan di atas tanahnya Tuhan. Usaha kita didirikan di atas tanahnya Tuhan. Yang berikutnya kayu. Kayu, pohon-pohon ditanam, tumbuh. Di hutan-hutan itu siapa nanamnya? Kan tidak ada orang nanam, tumbuh sendiri. Siapa yang menumbuhkan itu? Tuhan. Semua asli dari itu Tuhan. Artinya apa? Artinya ketika kita membangun mezbah harus dengan cara yang benar, cara yang asli. Asli dari Tuhan, tidak meniru. Cara yang asli dari Tuhan tidak bisa, mezbah dibangun itu nggak bisa dengan cara yang nggak benar. Harus dengan motivasi yang benar, harus dengan tujuan yang benar, harus dengan hati yang benar. Kalau tujuan yang benar, hati yang benar, motivasi yang benar, maka saya percaya itu yang membuat kita bisa menghadirkan Tuhan di dalam ibadah kita. Jadi mezbah itu sebuah mezbah yang dibangun adalah mezbah bagaimana kita melihat Tuhan hadir. Karena itu bangun dengan cara yang benar, yang asli. Ya. Ketika kita bangun dengan cara yang benar, yang asli, tidak bisa mezbah dibangun dengan tujuan yang sama supaya kita dipuji orang atau dengan motivasi yang sama. Tapi dengan hati yang benar, tujuan yang benar, itu mezbah dibangun. Kalau ini dilakukan, saya percaya maka makna ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang berbeda dan kita tidak akan meremehkan ibadah lagi. Kita tahu ibadah yang kita lakukan bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang menghadirkan Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan dia adalah Tuhan. Karena itu dikatakan di Pemasmur mengatakan, aku sangat menantikan Tuhan. Ini sikap iman. Sangat. Kalau saudara punya sikap seperti ini, pemuda-pemuda setiap Sabtu akan datang menyembah Tuhan. Jemaat setiap minggu akan datang, bahkan berbondong-bondong
membawa jiwa-jiwa liar. Kenapa? Karena dia tahu dia sangat menantikan Tuhan. Tuhan yang punya hidup ini dinanti-nantikan. Dengan sikap apa? Sangat haus, sangat rindu, sangat lapar. Kalau ini terjadi, saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Dan kita percaya Yesus Tuhan ada bersama dengan kita hari ini. Kira pasyakara pasyakara baka. Kuria bakara pasyakara baka. Shikira kana pasyakara. Kuria bakara pasyikira cara kuria pasyakara. Kuria bakara pasyikira. Kita berdiri semua. Kita sangat rindu dengan Tuhan. Kita bangun mesbah di hadapan Tuhan hari ini. Ketika kau membangun mesbah dengan cara yang benar, maka Tuhan berkenan. Ketika orang membangun mesbah dengan cara yang benar, maka seperti Sodom dan Gomora diobrak-abrik oleh Tuhan, dicerai-beraikan oleh Tuhan, karena dengan cara yang tidak benar. Kenapa syakra Syikra Pokuyana. Engkau hadir bersama kami Tuhan. Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau menolong kami masing-masing. Dan Engkau memberkati hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan di atas muka bumi ini dan di tempat ini. Yesus ditinggikan, dimuliakan, dari surga.
ketika kami mengerti makna daripada ibadah, kami tidak akan jauh dari Engkau. Kami tidak akan meremehkan jam-jam ibadah atau ibadah-ibadah yang Tuhan sudah tentukan. Karena kami tahu seperti pemazmur berkata, kami sangat menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami sangat berharap kepada-Mu. Kami sangat haus kepada-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau bangun mezbah kami. Kami mau bangun karena kami tahu Engkau akan berjumpa dengan kami umat-Mu Tuhan. Ketika kami membangun mezbah kami belajar bersyukur, kami belajar menaruh korban dan mezbah itu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami taruh korban mezbah, maka Tuhan yang berkenan dan Tuhan turun memberkati umat-Mu dan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa yang sakit hari Tuhan jamah, Tuhan pulih juga Tuhan sembuhkan. Tuhan kami berdoa tidak ada virus yang sanggup menjamah umat-Mu. Tidak ada virus yang sanggup menyentuh umat-Mu. Karena umat-Mu adalah milik-Mu Tuhan. Umat-Mu adalah orang-orang yang percaya kepada-Mu dan tidak ada satu virus pun yang mampu menjamahnya. Karena itu Tuhan, Kau membungkus dengan darah Yesus Tuhan. Seluruh jemaat-jemaat pujian, dosa kecil tua muda membungkus dengan darah Yesus Tuhan. Dan Kau memberkati usaha-usaha umat-Mu. Engkau menolong dalam pengiringan mereka kepada-Mu. Dan Kau juga menolong Tuhan setiap pergumulan demi pergumulan mereka, sehingga mereka tidak ada dalam kesulitan dan tidak dalam keterpurukan, tapi bangkit bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, makasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami berada dalam satu kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, makasih. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman Allah menjadi rema bagi hidup kami. Dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus saya berdoa bersyukur. Haleluya.